juga di sini terdapat KB suntik. KB suntik di sini juga terdapat KB suntik yang kombinasi dan juga terdapat KB suntik yang progestin. Untuk KB suntik yang kombinasi di sini tidak diperbolehkan bagi wanita yang merokok dan berusia lebih dari 35 tahun, kemudian dia mengalami tekanan darah yang tinggi, kemudian juga baru melahirkan kurang lebih dari 3 minggu, menyusui kurang dari 6 bulan, dan adanya kemungkinan hamil. Kemudian adanya seperti keluhan seperti menderita stroke, migrain, atau pernah sedang menderita kanker payudara, penyakit hati serius, sedang mengkonsumsi obat TB, kemudian injeksi jamur ataupun epilepsi. Kemudian untuk suntik progestin di sini pada ibu yang hamil atau dicurigai hamil di sini tidak diperbolehkan, kemudian mengalami perdarahan berbagian yang belum jelas penyebabnya, tidak dapat menerima jika terjadi gangguan haid, terutama menore, kemudian menderita atau memiliki riwayat kanker payudara, diabetes mellitus disertai dengan komplikasinya. Dan untuk efek samping penggunaan KB suntik di sini yaitu adanya gangguan siklus haid, adanya perubahan berat badan, kemudian keluhan lainnya seperti sakit kepala, nyeri ringan, nyeri payudara, suasana hati berubah, mual muntah, kemudian rambut rontok, jerawat, gairah seksual di sini menurun. Untuk penggunaan waktu KB suntik di sini setiap saat selama siklus haid dan dipastikan wanita tersebut tidak hamil, yaitu mulai dari hari pertama siklus sampai 7 siklus haid. Kemudian setiap saat dipastikan tidak hamil dan tidak diperbolehkan hubungan selama 7 hari pasca suntik KB suntik di sini, dan diperkenankan untuk menggunakan pengaman terlebih dahulu. Kemudian untuk KB suntik di sini yaitu termasuk hormonal, yaitu berbentuk suntikan yang biasanya mengandung campuran dari hormon estrogen dan progesteron. Biasanya suntikannya di sini akan diberikan pada bagian tubuh, pada bagian paha, bawah perut, bahu, ataupun lengan bayi, ataupun lengan atas. Biasanya dilakukan pada bagian pantat ibu yang disuntikan secara IM 90 derajat secara intramuskular dan disuntikan pada bagian sepertiga paha ibu. Kemudian untuk jenis KB-nya di sini yaitu ada 2, ada jenis KB 1 bulan, kemudian jenis KB suntik 3 bulan. Untuk yang jenis KB 1 bulan di sini berisi 25 mg depomedroksiprogesteron asetat dan 5 mg estradiol supinat, dan ada yang berisi 50 mg Natreon dan enantet dan 5 mg estradiol velaret yang diberikan injeksi secara intramuskularan sebulan sekali. Kemudian untuk jenis KB yang 3 bulan di sini yaitu berisi 150 mg DMPA yang diberikan pada tiap 3 bulan dengan cara disuntik pada bagian pahanya, pada bagian pantatnya secara intramuskular. Untuk keuntungan KB suntik tersendiri yaitu sangat efektif, berjangka lama, kemudian mudah melaksanakannya, tidak mengganggu saat hubungan seksual, efek sampingnya di sini sangat sedikit, tidak mengganggu saat ibu menyusui. Bagi suntik KB progestin, apabila untuk suntik KB kombinasi maka mengganggu terhadap produksi ASI. Kemudian sebagai pencegah kehamilan bukan secara sterilisasi. Kemudian untuk kerugian KB suntik di sini yaitu tidak melindungi dari MS atau penyakit menular seksual, dapat terjadi perubahan siklus menstruasi, kembalinya kesuburan, ada kemungkinan tertunda setelah suntikan KB di sini dihentikan. Kemudian untuk efek samping KB suntik di sini yaitu perubahan siklus menstruasi, sakit kepala atau pusing, meningkatkan berat badan atau rasa tidak enak pada payudara. Kemudian